Universitas Islam Nusantara ingin mewawancarai terkait demokrasi yang di Indonesia bersama dengan Ibu Eva Emelia selaku narasumber kami. Untuk pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah apakah demokrasi yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Emilia, anggota DPRD Kota Tangerang, fraksi PDI Perjuangan, akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya, apakah demokrasi yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Jadi sistem demokrasi dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem pemerintahan terbaik dengan kategori evaluasi dengan cakupan tentang kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul, penegakan hukum, kebebasan media massa dan pemilihan umum. Namun dewasa kini demokrasi masih dominan pada aspek prosedural, belum menyentuh pada hal substansi dari tujuan demokrasi itu sendiri yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Apabila merujuk pada indeks demokrasi Indonesia atau ini yang diukur oleh sejumlah lembaga dalam negeri diantaranya BPS dan Bappenas, secara umum demokrasi Indonesia masuk dalam kategori sedang. Meskipun dengan model pengukuran terbaru sejak 2022, demokrasi Indonesia masuk kategori baik. Isu terkini merebak politik dinasti, serta maraknya aksi intoleransi serta kasus kekerasan terhadap jurnalistik maupun monopoli elit terhadap media massa menjadi lika-liku perkembangan demokrasi saat ini. Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pasca reformasi, demokrasi bukan bertambah baik. Tak mengherankan kemudian banyak orang yang marah kepada demokrasi yang sedang berlangsung, terlebih jika melihat proses pemilu 2024 lalu. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apakah peran partai dalam demokrasi ini? Ya, partai politik mempunyai peranan penting dalam negara demokrasi, utamanya melakukan pendidikan politik yang memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat, warga negara. Selain itu, untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan pemerintahan negara berdasarkan program-program pilihannya. Di samping itu, partai politik dianggap sebagai representasi kelompok warga yang memperjuangkan aspirasi mereka melalui lembaga perwakilan berdasarkan ideologi atau keyakinan yang mereka anut. Terakhir, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dengan penguasa. Fungsi penghubung dimaksudkan sebagai pihak yang dapat mengartikulasi keinginan warganya dan di lain pihak berfungsi untuk penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi perannya sangat penting sekali. Jadi apa yang menjadi keinginan rakyat itu, masyarakat itu harus disampaikan kepada wakilnya. Nah, jadi partai politik ini sebagai wadah, pintu gerbang di mana seseorang sendiri yang dianggap figur masyarakat yang dianggap layak menjadi wakil rakyat, menyambung lidah rakyat, yaitu masuknya melalui partai politik. Setelah dia mengenyam pendidikan, belajar tentang ilmu politik, atau misalnya dia pun tidak belajar ilmu politik di sekolah, namun dengan dia masuk ke dalam partai politik, ke dalam pintu gerbang ini, menjadi masuk menjadi pengurus dari tingkatan bawah, misalnya di PDI Perjuangan, dari anak ranting sampai ke Dewan Pimpinan Pusat DPP, ke struktural partai. Nah, nanti ketika dia dianggap layak dicalonkan menjadi wakil rakyat dan terpilih di dapilnya, misalnya seperti Ibu di dapil 2 itu meliputi Neglasari Benda Ceper, dia layak. Nah, disitulah dia bisa memperjuangkan, bisa menyerap aspirasi lalu diperjuangkan, karena tidak bisa dari rakyat sendiri langsung ke pemerintah.
Jadi biasanya di setiap dapil itu, contohnya di dapil 2 ini Neglasari Benda Ceper, masyarakat ketika ibu menyerap aspirasi mereka menyampaikan kepada ibu, biasanya itu disebutnya reses ya. Jadi 1 tahun itu 3 kali ya, kita lakukan 3 kali dalam setahun, kita melakukan reses, serap aspirasi. Aspirasinya ini disampaikan secara lisan maupun tulisan, juga dilampirkan foto, ya kan, alamat, ya kan, lalu diperjuangkan sampai terrealisasi, sampai kembali kepada masyarakat. Karena dengan adanya partai politik ini ibu anggap penting ini, kenapa? Karena dia sebagai pintu gerbang masuk bagaimana kita menjadi wakil rakyat. Jadi bukan hanya wakil rakyat yang disebut legislatif atau DPRD aja. Jadi kita mau jadi kepala daerah, misalnya wali kota, gubernur, wali kota dan wakil wali kota, gubernur sama wakil gubernur, ya itulah pintu gerbangnya itu harus masuknya ke partai politik dulu biar kita bisa punya wewenang gitu loh. Setelah kita masuk partai politik, kita dianggap layak dicalonkan, ikut dalam pencalonan, kita menang, kita dilantik, barulah di situ kita bisa, setelah berkompetisi dalam pemilu, kita bisa memperjuangkan masyarakat gitu, sesuai dengan tupoksi kita. Tupoksi misalnya kayak ibu di DPRD punya tupoksi gitu, sebagai dewan penganggaran, ya kan, terus juga sebagai controlling, ya kan, kita mengontrol ya pembangunan di wilayah. Terus kita juga sebagai tadi fungsi pengawasan ya, yang kedua itu. Terus sebagai penganggaran, controlling, membuat peraturan bersama wali kota. Jadi tupoksinya kita jalankan ya sesuai dengan keinginan masyarakat, ya kan, sesuai dengan sumpah dan janji pada saat dilantik, barulah kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi peranannya sangat penting partai politik itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa tujuan Ibu bergabung ke dalam partai politik? Jadi memotivasi untuk mempelopori perjuangan di masyarakat, khususnya perubahan sosial melalui sarana yang nyata, ya, konstitusional lah ya, seperti itu. Jadi tujuannya bergabung dalam partai politik yaitu mendorong diri kita untuk lebih semangat lagi berjuang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak ya. Yang umum, bukan kepentingan pribadi. Tujuannya seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswa, bagaimana saran Ibu buat kami nih menegakkan demokrasi? Jadi saran ibu, kita tetap berpikir dan bernalar kritis ya terhadap segala dinamika demokrasi yang berkembang saat ini, menjunjung etika demokrasi serta terlibat dalam proses pemberdayaan serta perjuangan membangun partisipasi masyarakat untuk mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi yang substantif ya. Mungkin itu aja yang bisa saya pertanyakan tentang demokrasi ini. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Ibu Eva Emilia selaku dari kedua dari Partai PDI. Iya, di perjuangan. Mungkin itu saja yang kami bisa tanyakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.